Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak henti bergerak, terdapat sebuah alam semesta yang penuh warna, keajaiban, dan tarian yang mempesona menunggu untuk ditemukan. Selamat datang di perjalanan eksklusif kami, sebuah odise visual yang akan membawa Anda melewati keindahan alam yang belum terungkap. Tempat tarian bukan hanya gerakan, tapi juga sebuah cerita, warna bukan sekedar nuansa, melainkan sebuah bahasa, dan keajaiban adalah keseharian. Bayangkan bulu yang berkilauan dengan semua warna pelangi, tarian kawin yang begitu rumit dan elegan, kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan, serta kecerdasan yang mengagumkan. Ini bukan hanya khayalan, ini adalah dunia burung yang menakjubkan. Dari keanggunan burung bangau mahkota abu-abu di savana Afrika, kecerdasan memikat burung kakatua jambul kuning, hingga tarian mempesona burung paradise raja, setiap spesies membawa cerita unik mereka sendiri, mengajarkan kita tentang keindahan, keberagaman, dan keajaiban alam. Di video ini, kami akan membawa Anda lebih dekat dari sebelumnya, menyelami kehidupan mereka, mengungkap rahasia yang mereka simpan, dan merayakan keunikan yang membuat setiap spesies begitu istimewa. Jadi, apakah Anda siap untuk memulai petualangan ini? Bersiaplah untuk membuka mata Anda terhadap dunia yang akan mengubah cara Anda melihat alam sekitar kita. Ini adalah tarian, warna, dan keajaiban, perjalanan eksklusif melalui dunia burung yang menakjubkan. Mari kita mulai petualangan kita. Burung bangau mahkota abu-abu, dengan nama ilmiahnya Balearica regulorum, merupakan salah satu spesies burung bangau yang paling memikat dan mudah dikenali, berkat mahkota emas dan bulu-bulu abu-abu elegan yang menghias tubuhnya. Burung ini memiliki penampilan yang unik dengan mahkota bulu keras berwarna emas yang menyerupai kipas di atas kepalanya, yang berkontras dengan tubuhnya yang berwarna abu-abu terang dan sayap yang lebih gelap. Paruhnya panjang dan lurus, digunakan dengan efektif untuk mencari makanan di habitat alaminya. Habitat asli dari burung bangau mahkota abu-abu terutama terletak di savana Afrika, tepatnya di sub-Sahara, di mana mereka dapat ditemukan di dekat perairan tawar seperti danau, rawa, dan sungai. Mereka memilih habitat ini karena ketersediaan makanan dan tempat yang aman untuk bersarang. Makanan utama mereka terdiri dari serangga, ikan, amfibi, reptil kecil, dan kadang-kadang biji-bijian dan tumbuhan air yang mereka cari di dalam lumpur dengan paruhnya yang tajam. Burung bangau mahkota abu-abu bersarang di tanah, biasanya di pulau-pulau kecil atau tempat yang sulit dijangkau oleh predator. Mereka bersarang secara berkelompok, dan kedekatan dengan air adalah faktor kunci dalam pemilihan lokasi sarang mereka. Selama musim kawin, burung jantan dan betina bekerja sama membangun sarang yang besar dan kokoh, dan betina biasanya bertelur antara 2 hingga 3 telur. Populasi burung bangau mahkota abu-abu menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan habitat akibat aktivitas manusia seperti pertanian dan pembangunan, serta perburuan untuk perdagangan bulu dan daging. Meskipun spesies ini masih tergolong dalam kategori rentan oleh IUCN Red List, upaya konservasi telah ditingkatkan untuk melindungi habitat mereka dan mengurangi ancaman yang dihadapi burung-burung ini. Program pemulihan habitat, pembuatan area lindung, dan pendidikan masyarakat adalah beberapa langkah yang telah diambil untuk memastikan kelangsungan hidup burung bangau mahkota abu-abu di alam liar. Setelah mengagumi keanggunan dan kekuatan burung bangau mahkota abu-abu di padang savana yang terik, kita beralih ke suasana yang kontras, menuju ke tempat yang lebih teduh dan misterius. Di sini, di bawah naungan hutan yang rimbun, kita menemukan sebuah keajaiban kecil yang tak kalah mempesona. Dalam kedamaian yang hanya bisa ditemukan di bawah kanopi hutan, burung hope, dengan bulu-bulunya yang berwarna-warni dan jambul khas, menjelajahi dunia dengan keindahan yang halus namun mencolok. Spesies ini, meskipun lebih kecil, membawa cerita yang sama kaya dan menariknya dengan dunia yang mereka huni. Bergerak dengan keanggunan yang hampir tak terlihat, mereka mengarungi lantai hutan, mencari makanan dan berinteraksi satu sama lain dalam sebuah tarian kehidupan yang abadi. Bulu-bulu yang memancarkan warna cerah dan suara kicauan yang merdu menjadikan burung hope sebagai salah satu permata tersembunyi di hutan ini. Burung hopo atau hope yang dalam bahasa ilmiahnya Upupa epops merupakan salah satu spesies burung yang paling dikenal dan disukai karena penampilannya yang unik dan perilaku yang menarik. Dengan ciri khas mahkota bulu yang dapat dibuka dan ditutup seperti kipas, burung ini menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Mahkota berwarna oranye dengan ujung-ujung bulu hitam, tubuh yang ramping berwarna coklat pink, dan sayap yang memiliki pola belang-belang hitam dan putih menjadikan burung hopo sebagai salah satu spesies yang paling mudah dikenali. Habitat asli burung hopo sangat beragam, meliputi Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan yang terbuka atau semi terbuka, seperti taman, hutan terbuka, padang rumput, dan area pertanian, di mana mereka dapat mencari makanan di tanah. Burung hopo memilih tempat yang memiliki tanah lunak atau berpasir untuk memudahkan mereka mencari makan. Makanan utama burung hopo terdiri dari serangga dan larva, termasuk kumbang, ulat, dan semut. Mereka menggunakan paruh panjang dan melengkungnya untuk menggali tanah dan memburu makanan. Burung hopo juga kadang-kadang memakan berbagai invertebrata lain, buah-buahan kecil, dan biji-bijian. Burung hopo berkembang biak dengan membuat sarang di lubang pohon, dinding, atau bahkan di antara batu. Mereka tidak membuat sarangnya sendiri, tetapi menggunakan lubang
sarang yang sudah ada, yang kemudian diisi dengan rumput kering, bulu, dan bahan lain untuk membuat sarang yang nyaman untuk telurnya. Betina biasanya bertelur antara 4 hingga 7 telur, yang kemudian dirami selama sekitar 16 hingga 18 hari. Populasi burung hopo di beberapa area tergolong stabil, tetapi mereka menghadapi ancaman di tempat lain, terutama akibat penggunaan pestisida di pertanian yang mengurangi jumlah makanan tersedia, serta hilangnya habitat akibat pembangunan. Meskipun demikian, burung hopo masih tergolong dalam kategori Least Concern atau risiko rendah oleh IUCN Red List, berkat penyebarannya yang luas dan populasi yang relatif besar di beberapa bagian dunia. Upaya konservasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa habitat mereka terjaga dan makanan tetap tersedia dalam jumlah yang cukup untuk mendukung populasi burung hopo yang sehat di alam liar. Dari keanggunan yang menari di antara dedaunan, kita beranjak ke luasnya padang sabana dan pasir yang terbentang tak berujung. Di sini, di dunia yang sangat berbeda, di mana langit bertemu dengan tanah dan cakrawala tampak tak terbatas, kita menemukan makhluk yang begitu berbeda dalam ukuran dan kebiasaan, namun sama-sama mempesona. Inilah burung unta, raksasa yang lembut dari padang pasir dan savana. Dengan langkah yang mantap dan kecepatan yang mengagumkan, mereka menguasai landscape ini, mengadaptasi diri dengan kondisi yang keras di mana sedikit yang bisa bertahan. Sebagai burung terberat dan tertinggi di bumi, mereka membawa keunikan yang tidak bisa ditemukan pada spesies burung lainnya. Berbeda jauh dari burung hope yang lincah dan kecil, burung unta memiliki kecepatan darat yang menakjubkan dan kekuatan fisik sebagai strategi bertahan hidup mereka. Tidak seperti teman berbulu kecil mereka yang memiliki keindahan dan keanggunan dalam kesendirian, burung unta berkeliaran di tanah terbuka, menunjukkan bahwa kebesaran juga datang dalam bentuk kekuatan dan ketahanan. Burung unta atau bahasa ilmiahnya Strutio camelus merupakan spesies burung yang mempesona dan unik, terkenal sebagai burung terbesar dan terberat yang dapat hidup di bumi saat ini. Tidak seperti kebanyakan burung unta tidak bisa terbang, tetapi mereka memiliki kecepatan lari yang luar biasa, dapat mencapai kecepatan hingga 70 km per jam. Dengan kaki panjang dan kuat serta leher yang panjang dan fleksibel, burung unta memiliki penampilan yang sangat khas. Bulunya berwarna coklat keabu-abuan atau putih, dengan jantan yang memiliki bulu hitam yang kontras dengan sayap dan ekor putihnya, sedangkan betina dan anak-anaknya berwarna lebih coklat keabu-abuan untuk kamuflase. Habitat asli burung unta terutama terletak di savana, padang pasir, dan semak belukar di Afrika. Mereka mampu bertahan hidup dalam kondisi yang keras dan dapat berjalan jauh untuk mencari makanan dan air. Adaptasi ini memungkinkan burung unta untuk hidup di lingkungan yang seringkali terlalu keras bagi hewan lain. Burung unta merupakan hewan herbivora, dengan makanan utama mereka terdiri dari tumbuhan seperti rumput, daun, bunga, dan buah-buahan. Mereka juga makan serangga dan hewan kecil lainnya untuk mendapatkan protein. Karena memiliki sistem pencernaan yang sangat efisien, burung unta dapat memanfaatkan sumber makanan yang tidak dapat dicerna oleh hewan lain. Reproduksi burung unta memiliki karakteristik yang unik. Mereka berkembang biak dalam sistem poligami, di mana satu jantan dapat berkembang biak dengan beberapa betina. Sarang burung unta adalah lubang sederhana di tanah, di mana betina dapat meletakkan 2 hingga 20 telur dengan telur yang sangat besar, masing-masing bisa beratnya hingga 1,4 kg. Telur diinkubasi oleh jantan dan betina secara bergantian, memanfaatkan isolasi termal dari pasir untuk membantu pengaturan suhu. Populasi burung unta di alam liar telah mengalami penurunan karena berbagai faktor, termasuk perburuan untuk daging, kulit, dan bulu mereka, serta hilangnya habitat akibat ekspansi pertanian dan pembangunan. Meskipun demikian, mereka tidak dianggap sebagai spesies yang terancam punah berkat upaya konservasi dan program pemulihan di cagar alam dan peternakan. Di beberapa wilayah, populasi burung unta bahkan telah berhasil dipulihkan atau diperkenalkan kembali ke habitat alami mereka. Upaya konservasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa burung unta dapat terus berkembang biak dan bertahan hidup di alam liar. Dari kecepatan yang mempesona di padang luas, kita beralih ke dunia yang berbeda, tempat keindahan dan keagungan mengambil panggung utama. Di sini, di antara dedaunan yang rindang dan bunga-bunga yang mekar, kita menemukan salah satu makhluk paling megah yang pernah menghiasi bumi. Ini adalah burung merak, simbol keindahan alam yang tak tertandingi, yang ekornya yang menakjubkan menangkap esensi keajaiban dan keelokan. Sama seperti burung unta menguasai padang pasir dengan kecepatan dan kekuatannya, burung merak menguasai hutan dengan tampilan visual yang luar biasa. Dengan setiap bulu yang berkilauan di bawah sinar matahari, burung merak mengundang kita ke dalam tarian kuno tentang pesona dan daya tarik. Tidak dengan kecepatan atau kekuatan, tetapi dengan warna dan keindahan, mereka menceritakan kisah tentang cinta, daya tarik, dan keajaiban alam. Burung merak atau bahasa ilmiahnya Pavok cristatus, juga dikenal sebagai merak India, merupakan salah satu spesies burung paling cantik dan ikonik di dunia. Dengan bulu ekornya yang mencolok, yang dikenal sebagai crane, jantan menampilkan arai warna yang berkilauan dan pola mata yang hipnotis yang mereka kembangkan dan gunakan dalam tarian kawin yang mempesona untuk menarik perhatian betina. Bulu ekor ini dapat mencapai panjang lebih dari 60% dari total panjang tubuh burung, menciptakan pemandangan yang luar biasa saat dibentangkan. Betina atau merak betina memiliki warna yang lebih redup dengan bulu coklat kehijauan dan kurangnya crane yang mencolok yang membantu kamuflase di alam liar. Merak India berasal dari Asia Selatan dan ditemukan di sebagian besar India, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Mereka beradaptasi dengan berbagai habitat, mulai dari hutan terbuka hingga daerah pertanian dan dekat pemukiman manusia. Seringkali, mereka dapat ditemukan di dekat sumber air yang penting bagi kehidupan sehari-hari mereka. Burung ini tergolong dalam kelompok hewan omnivora. Makanan mereka bervariasi tergantung pada ketersediaan sumber daya di lingkungan mereka. Mereka memakan berbagai makanan termasuk biji-bijian, buah-buahan, serangga, tikus kecil, dan ular kecil. Kemampuan adaptasi makanan ini membantu mereka bertahan hidup di berbagai kondisi. Musim
Musim kawin burung merak terjadi selama musim hujan, ketika pejantan menampilkan bulu ekor mereka yang mencolok dalam tarian kawin untuk menarik betina. Mereka biasanya membuat sarang di tanah, menyembunyikan telur di antara vegetasi atau di bawah perlindungan alami untuk melindungi dari predator. Betina biasanya meletakkan antara 4 hingga 8 telur, yang dirami selama sekitar 28 hari. Populasi merak India secara umum dianggap stabil, dan spesies ini diklasifikasikan sebagai List Concern atau LC oleh IUCN Red List. Meskipun mereka menghadapi ancaman dari perburuan dan kehilangan habitat, populasi mereka tetap kuat, sebagian karena toleransi mereka terhadap habitat yang terfragmentasi dan dekatnya hubungan dengan pemukiman manusia. Di beberapa area, merak bahkan dianggap sebagai hama karena mereka dapat merusak tanaman. Merak India tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai budaya yang signifikan di banyak negara. Seringkali dianggap sebagai simbol keindahan, kekayaan, dan kebanggaan. Upaya konservasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa habitat alami mereka terjaga dan populasi merak dapat terus berkembang biak dan berkembang di alam liar. Dari hutan dan taman yang menjadi panggung bagi tarian mempesona burung merak, kita melangkah lebih jauh ke dalam kerajaan yang tersembunyi, di mana misteri dan keindahan bertemu dalam harmoni sempurna. Di sini, di kedalaman hutan hujan yang belum terjamah, keajaiban lain menanti untuk ditemukan. Memperkenalkan burung paradise raja, permata yang sebenarnya dari dunia burung, yang keindahannya menantang imajinasi kita. Sama seperti burung merak yang menguasai seni memikat dengan ekornya yang menakjubkan, burung paradise raja mengambil panggung dengan warna dan tarian yang tidak kalah hipnotis. Dengan bulu yang mencolok dan gerakan yang telah disempurnakan oleh evolusi, mereka melukiskan langit dengan kanvas hidup menari dalam ritual kuno yang merupakan perayaan kehidupan dan cinta. Di tengah hutan yang rimbun, mereka membuktikan bahwa keindahan alam tidak mengenal batas, mengajarkan kita tentang keajaiban penciptaan. Burung paradise raja atau bahasa ilmiahnya Cicinnurus regius, juga dikenal sebagai Raja Ampat, merupakan salah satu perwujudan paling spektakuler dari keindahan alam yang bisa ditemukan dalam dunia burung. Spesies ini adalah bagian dari keluarga burung surga yang terkenal, yang mendapatkan namanya dari bulu-bulu berwarna cerah dan perilaku kawin yang sangat teatrikal. Burung jantan memiliki kombinasi warna yang mencolok, dengan bagian bawah tubuh berwarna merah terang, bulu ekor berbentuk kipas yang unik, dan dua helai bulu ekor yang melengkung berwarna hijau berbentuk seperti cincin permata. Penampilan ini dikombinasikan dengan tarian kawin yang kompleks dan memikat, di mana jantan menampilkan bulunya yang indah untuk menarik perhatian betina. Burung paradise raja berasal dari hutan hujan di Papua, Indonesia, dan Papua Nugini. Mereka menghuni area hutan primer dan hutan sekunder, seringkali dekat dengan tepi hutan dan celah-celah terbuka yang memungkinkan mereka untuk melakukan tarian kawin dengan ruang yang cukup. Keanekaragaman habitat ini penting untuk menyediakan sumber makanan dan lokasi berkembang biak. Makanan burung paradise raja terutama terdiri dari buah-buahan dan berbagai serangga. Mereka dikenal mengunjungi beberapa jenis pohon untuk memakan buah-buahannya, menunjukkan preferensi khusus untuk buah yang telah matang sempurna. Makanan burung omnivora ini membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang diperlukan untuk energi mereka, terutama selama musim kawin yang melelahkan. Dalam hal berkembang biak, burung paradise raja memiliki perilaku yang unik. Jantan akan membersihkan area di hutan, seringkali di lantai hutan, untuk membuat sebuah panggung kawin tempat mereka melakukan tarian kawin mereka. Mereka sangat teritorial terhadap ini dan akan mempertahankannya dari jantan lain. Betina akan memilih pasangan berdasarkan kualitas tarian dan penampilan jantan. Setelah kawin, betina akan membangun sarang, biasanya di atas pohon, dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengerami telur dan membesarkan anak-anaknya. Informasi tentang populasi burung paradise raja secara keseluruhan terbatas, tetapi spesies ini tidak dianggap terancam saat ini. Namun, seperti banyak spesies yang habitatnya terbatas pada hutan hujan tropis, mereka rentan terhadap deforestasi dan kehilangan habitat. Selain itu, burung surga telah lama diburu karena bulu-bulu mereka yang indah, meskipun praktik ini telah berkurang dengan meningkatnya kesadaran konservasi. Program konservasi dan penelitian sedang dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang ekologi mereka dan untuk mengembangkan strategi yang akan memastikan kelangsungan hidup spesies ini di alam liar. Burung paradise raja, dengan penampilan dan perilaku kawinnya yang mempesona, merupakan simbol dari kekayaan biodiversitas di Papua dan merupakan spesies kunci dalam upaya konservasi di wilayah tersebut. Mereka mengingatkan kita tentang keajaiban alam dan pentingnya melindungi habitat alami kita. Dari kedalaman hutan hujan yang misterius, tempat burung paradise raja menari dalam cahaya yang disaring melalui dedaunan, kita beralih ke suasana yang berbeda, di mana cahaya matahari menyinari tanpa halangan. Di sini, di antara hutan eukaliptus dan padang rumput yang luas, kita bertemu dengan sosok yang sama-sama menarik dan penuh keceriaan. Memperkenalkan burung kakatua jambul kuning, ikon dari kecerdasan dan keindahan alam. Dengan jambul kuningnya yang khas dan sorot mata yang penuh ekspresi, mereka menawarkan pandangan baru tentang bagaimana kehidupan beradaptasi dan berkembang di bumi yang beragam ini. Tidak seperti burung paradise raja, yang memikat dengan warna dan tarian, burung kakatua jambul kuning mengundang kita ke dalam dunia mereka dengan kecerdasan yang memikat, suara yang merdu, dan interaksi sosial yang kompleks. Mereka mengingatkan kita bahwa keindahan alam tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan dan dialami. Burung kakatua jambul kuning atau bahasa ilmiahnya Cacatua galerita seringkali menjadi pusat perhatian karena kecerdasan, keindahan, dan kepribadiannya yang menarik. Spesies ini merupakan salah satu dari burung kakatua yang paling besar dan paling menonjol, dengan ciri khas jambul kuningnya yang mencolok, bulu putih yang bersih, serta sorot mata yang cerdas dan ekspresif. Jambul kuning yang dapat berdiri tegak saat burung tersebut terkejut atau ingin menunjukkan emosinya, menambahkan pesona khusus pada penampilannya yang sudah mengesankan. Burung kakatua jambul kuning berasal dari negara Australia, Papua Nugini, dan beberapa pulau di Indonesia. Mereka menghuni
menghuni berbagai jenis hutan, termasuk hutan hujan, hutan eukaliptus, dan area semak belukar, serta seringkali ditemukan di daerah perkotaan dan pertanian, di mana mereka kadang-kadang dianggap sebagai hama karena kebiasaan makan mereka. Makanan burung ini sangat beragam, mencakup biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, beri, dan akar, serta mereka juga memakan serangga dan larva sekali. Kakatua jambul kuning memiliki kebiasaan makan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan panen, sehingga mereka sering berkonflik dengan petani. Burung kakatua jambul kuning berkembang biak di lubang pohon. Mereka cenderung memilih pohon yang besar dengan rongga yang cukup luas untuk menampung keluarga mereka. Betina akan meletakkan antara 2 hingga 3 telur dalam satu masa kawin, dan kedua orang tua akan bergantian mengerami telur tersebut hingga menetas, yang biasanya memakan waktu sekitar 30 hari. Anak-anak kakatua ini sangat bergantung pada orang tua mereka untuk makanan dan perlindungan selama beberapa bulan pertama kehidupan mereka. Populasi burung kakatua jambul kuning secara umum dianggap stabil. Meskipun di beberapa area mereka menghadapi tekanan akibat kehilangan habitat, perburuan untuk perdagangan hewan peliharaan, dan konflik dengan aktivitas pertanian. Di beberapa bagian Australia, mereka dilindungi oleh undang-undang konservasi yang membantu menjaga populasi tetap sehat dan berkelanjutan. Burung kakatua jambul kuning memainkan peran penting dalam ekosistem mereka sebagai penyebar biji dan pengontrol populasi serangga. Interaksi mereka dengan lingkungan dan spesies lain, serta kecenderungan mereka untuk hidup dekat dengan pemukiman manusia, membuat mereka menjadi subjek yang menarik untuk penelitian dan konservasi. Kepribadian mereka yang ramah dan kemampuan adaptasi yang tinggi juga membuat mereka menjadi hewan peliharaan yang populer, meskipun memelihara mereka membutuhkan komitmen besar dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan mereka. Di akhir perjalanan menakjubkan kita melintasi benua dan habitat dari savana Afrika yang luas hingga hutan hujan tropis yang lebat, kita telah bertemu dengan 6 spesies burung yang luar biasa. Setiap spesies dengan ciri khasnya sendiri mengajarkan kita tentang keanekaragaman, keindahan, dan keajaiban alam. Burung bangau mahkota abu-abu dengan mahkotanya yang elegan, burung hope penuh warna dan lincah, burung unta raksasa lembut dari padang pasir, burung merak dengan tarian ekornya yang spektakuler, burung paradise raja penari langit yang memesona, dan burung kakatua jambul kuning cerdas dan penuh keceriaan. Setiap satu dari mereka membawa cerita unik tentang adaptasi, kelangsungan hidup, dan keindahan. Dalam keanekaragaman mereka, kita menemukan persatuan, sebuah pengingat bahwa planet yang kita bagikan ini adalah rumah bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan perannya sendiri dalam web kehidupan yang kompleks dan indah. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya pelestarian dan harmoni dengan alam. Semoga perjalanan ini tidak hanya meninggalkan kita dengan kekaguman akan keindahan alam, tetapi juga dengan keinginan yang mendalam untuk melindungi dan melestarikan keajaiban ini untuk generasi yang akan datang. Karena dalam setiap sayap yang berdetak, tarian yang memikat, dan suara yang merdu, terdapat cerita alam yang menunggu untuk diceritakan. Jika Anda terpesona oleh keajaiban dan keindahan alam yang baru saja kita jelajahi bersama, dan jika Anda ingin terus memperdalam apresiasi Anda terhadap dunia yang luar biasa ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa, tekan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan perjalanan baru kami yang akan datang. Bersama-sama, kita akan menjelajahi lebih banyak cerita menakjubkan dari alam, menemukan spesies yang mempesona, dan belajar bagaimana kita bisa berkontribusi pada pelestarian planet indah kita. Dengan berlangganan channel kami, Anda tidak hanya menjadi bagian dari komunitas yang peduli terhadap alam, tetapi juga mendukung upaya kami dalam menyebarkan kesadaran dan kecintaan terhadap lingkungan. Mari bergabung dengan kami dalam petualangan selanjutnya dengan satu klik kecil yang berarti banyak. Subscribe sekarang, dan mari kita jaga keajaiban alam bersama-sama.